Baru 3 kali udah kita di-kick keluar ini. Sekarang kita sudah bersama terdakwa kasus pencurian hati. Pengen banget loh mencuri hati. Oke. Curi hati siapa? Udah, harus jawab. Berisik banget sih tampol nih. Galak ya. Di antara kalian siapa yang paling halu tentang atlet? Ya udah dia. Udah jelas lah dia ini. Vita paling halu, ya kan? Gue realistis. Enggak dong, halu dong. Super halu. Udah lo tuh udah nggak ada tandingannya, udah paling halu. Kalau juga gue bener? enggak, kalau gue tuh jelas realistis. Cici realistis setengah. banget. Iya, setengah lah. Enggak serealistis gue. Gitu. Inilah udah paling halu. Siapa cinta pertama atlet badminton? Berat kali pertanyaannya. Ya udahlah, Kento Momota jawabannya. Lo nggak bisa nih, gue ketawa ditahan. Susah ya, Aing. Jadi ini sebenarnya suaranya ditahan-tahan. Karena kamar sebelah protes cenah. Tapi jadi seksi kok. Seksi apa? Kejumpi. Seksi bukan kepalang. Mbak Vita gimana jadi translator acara kayak gitu? Apakah daftar, ditunjuk, atau mengajukan diri? Diminta sama awalnya. Momota, percaya? Oh. Agak sombong. Jangan halu, tuh kan? Sekarang sudah bisa dilihat kan siapa yang halu? Dia berhalusinasi bahwa Momota meminta dia untuk jadi translator di Indonesia Open. Kurang halu apa? Ditawarin temen, pulang dari Jepang ditawarin temen, terus mau nggak jadi translator gitu. Terus translator apa? Translator badminton. Dulu tuh nggak tahu banget badminton sebenarnya. Ya pakai CV juga, ngelamar lewat CV. Suaranya kenceng nih. Ngelewat, ntar digerebek nggak? Ya kan lu yang digerebek. Pas ada open recruitment, masukin CV, terus kepilih. Nah bertemu dengan si Lord KM pertama langsung jadi ya udah sampai sekarang jadi suka skincare rutin pagi dan malamnya Mbak Vita. Banyak. Sombong ya gue. Pokoknya pakai air wudhu. Lu jawab air wudhu gue lempar ya, beneran sumpah. Terus beneran Mas Jom beneran loh pakai air wudhu. Like Mas Jom will watch this video banget gitu. Kayak apa ya? Air tajin. Itu bau. Es ketu. Enggak, aku kan tajin. Aku kan Es ketu tuh air ini kan? Iya, Pitera tuh tajin ya? Iya. Oh bukannya kayak tajin. oh, tajin ya? Terus kita nggak bahas air tajin di tengah-tengah vlog menurut El. Enggak lah, aku kan tidak se-crazy rich bawit ya. Astagfirullah, alhamdulillah aja deh gue kalau dibilang gitu. Aku tidak se-crazy rich mbak-mbak ini, jadi ya yang miskin aja. Terus minggu depan mau trip ke Eropa, baik, nggak usah ngomong. Pokoknya itu rata-rata sih skincare Korea. Apa ya, skincare Jepang mahal. Bukannya Jepang lucu-lucu gitu skincare-nya? Iya lucu-lucu, harganya juga lucu. Kan pelajar. Oke, dengan Cocok kok. Kalau Mbak Vita jadi atlet, pengen main di sektor apa? Main XD dong bareng Momot. Ngarep Anda. Ya udah kalau nggak bareng Momot ya bareng Mas Jom. Anak SD-nya kenapa sih? Jadi lu intinya tuh adalah cowok-cowok ganteng. Ini tuh lu bayangkan lu jadi atlet, main apa? Gue kemarin pas main. Kenapa main harus selalu disangkut pautkan dengan Mas Jom dan Momota? Jadi kemarin tuh kan aku main badminton tuh sama orang-orang mesennya Japan Open. Nah itu tuh aku kayak dibully gitu kan karena nggak bisa main badminton. Mereka udah jago-jago banget karena mereka tuh mereka ikut klub badminton di sana. Kita tuh main kayak 3 lawan 3 gitu. Aku tuh kayak di depan cuma buat servis doang. Belakang tuh di cover sama cowok. Terus mau main sama Momota kayak begini. Iya, terus mama mereka sampai dibilangin, "Duh, ini kalau sama Momota abis sih kayaknya lu yang." Nggak apa-apa kata Vita. Gak apa-apa, Aku dia mas bisa. aku. Oke, next sebelum halu. Udah, image gue jadi jelek banget ini gue fix. Ya lu sendiri yang ngomong, iya kan lu yang jawab. Ya Allah. Mbak Vita dulu pernah punya cita-cita jadi atlet badminton nggak? Enggak, dia suka badminton aja baru. Cie, gue yang jawab. Ibu saya yang jawab. Pernah kepikiran nggak buat liburan bareng sama Sistem dan Bang Wit? Oh, astagfirullahaladzim, gue kira buat liburan bareng sama siapa. Sebelum Steph selesai ngomong, gue udah harap-harap cemas pertanyaannya. Astagfirullahaladzim, aku nyebut ternyata maksudnya kita ya.
kalau kita bertiga ada kan kita Pengen. rencana kemarin pengen belanja kan di US. Kita kayak Grace sama Yena dong, pengen ke US. Itu Grace sama Yena yang duitnya kayak Heeh. Kita Coba tebak, selain badminton dan perskincarean, apa yang membuat kalian bertiga cocok? Aduh, perbucinan dong, apalagi. Sate taichan. Kita tuh karena seneng aja gitu loh, dukung-dukung. Basi-basi. Apa ya? Gue juga nggak tahu sebenarnya. Makanan yang mempersatukan kita. makanan bener karena kita semua suka makan. Apa yang bikin kamu cinta banget sama badminton? Ya ilah, Fit. Allah. Ya dia mah udah jelas jawabannya. Gue dari tadi nggak jawab apa-apa loh. Semuanya selalu diwakili oleh gue. Coba tunjukkan ekspresi kalian saat nggak sengaja papasan sama atlet idola. Coba. Pura-puranya stay cool, stay cool, stay cool. Momota. Ada. Abis Tapi dari- jantung lo copot di Abis dari bawah. situ terus tiba-tiba Lemes. enggak biasa aja. Ekspresi lo dong, yang ekspresi. Biasa aja. Tapi kalau misalnya pas sudah dibilang besok menang ya gitu, terus dia ngomong gambar deh gitu, iya doain ya. Terus habis itu gue ager-ager jadinya. Dia ngomongin doain ini sambil yang doain ya. Apa bisa digedor-gedor sama security di hotel? Bawit, bacot. Astagfirullah. Jelas-jelas udah gue sih. Gak usah dijawab lagi. Lu yang ketawa, bukan gue. Lu Aja. ketawain. Aduh, sumpah ya ini tuh aneh banget lo ngomong ditahan-tahan gini. Iya. Takut jadi kentut tau gak sih? Gue jadi pengen kentut nih. Ini ada yang nanya beneran. Di antara kalian bertiga siapa yang kentutnya paling kencang? Astagfirullah. Kenapa sih gak ada pembahasan lain selain kentut? Pacarnya Mbak Vita siapa? Jangan bilang atlet badminton tuh. Itu sih harapan dia. Jomblo elah. Oh, kira dia mau jawab jomblo. Oh, Jombang, boleh. Kita semua udah seuzon aja kalau sama dia bawaannya. Oke, jadi jomblo nih. Iya, jomblo kalau Mas Jo mau enggak apa-apa. Aduh, kode lagi. Lu pilih Mas Jom atau Momota? Di kenapa pertanyaannya jadi Iya, dari makanya gue nanya, Mas Jom apa Momota? Ayo. gue deh. Enggak nih, hayal-hayal babu. Coba. Dimana itu kan tidak mungkin terjadi di kehidupanmu. Ya nggak ada udah, yang tahu. makanya gue tanya dulu. Mas Jo mau enggak? Kalau kamu gue mau Momota aja deh. Oh, berarti Ya Mas udah Jom nomor pasti. 1, Enggak. Momota nomor 2. Masnya gini loh, kalau Mas Jom gak mau kan baru Momota. Sumpah ya, kita tuh paterik banget. Kan Mas Jo kan seagama ya, Momota kan enggak. Waduh, berpikirnya sudah panjang banget. Ingat, ini cuma halu doang. Gak usah mikirin satu agama. Enggak, soalnya udah masalah sering banget. Udah mikirin aja adat pernikahan apa. Pakai siraman enggak? Mikirin tanggal siraman. Mohon maaf, ini cuma nanya doang, berandai-andai, cenah. Dia udah mikirin seagama. Bukan gitu. Mikirin sepengalaman pakai saya. baju adat apa. Ibu aja Aduh, kejauhan. nggak bikin playlist sekalian lagu-lagu untuk resepsi. Iya udah dipikirin sih mau venue-nya kayak gimana, mau undang berapa orang. Yang beneran mau nikah. Makdarin padahal pun bukan awal-awal ditembak atau kenalan. Halo doang. Ya Allah, welcome to the loser world. Mbak, gue kan cuma bilang intinya seagama itu penting karena berdasarkan pengalaman Nggak penting di dunia halu, anjir. Ya nggak sih? Ya penting aja di dunia halu. Mau lo apa? Intinya ini cuma halu, anjay. Oke, ya udah intinya sih. Berarti Mas Jom. Enggak, dua-duanya sama kok di hati aku. Ini sulit nih. Chance Indonesia. Jangan itu dong, berat banget. Yuni jawab aja berapa persen. Kayak beban hidup yang bawit ya, berat. Astagfirullah, kayak Pak Jobong dia yang ditanya gitu. Udah jawab aja chance Indonesia di Thomas Ubud tahun ini menurut Mbak Vita gimana? Ya aku percaya aja kok. Percaya apa? Percaya kepada ilahi. Aku mau percaya aja. Nama grup WhatsApp kalian apa? Astagfirullahaladzim. Nanti aja ya. Ini pertanyaan yang kayak paling top nih yang banyak yang nanya.
Gimana perasaan Mbak Vita waktu tahu Momota kecelakaan? Gak usah nangis, gak usah drama. Penting banget gitu ya orang. Tahu, iya. Orang Yang mau penting tahu itu kan perasaanku. yang penting tuh kondisi Yang penting- Momota. Bukannya perasaan lu bodo amat kalau lu mah. Mau gue pikirin. Yang penting sekarang mama tuh udah nggak apa-apa gitu kan. Enggak, mungkin mereka pengen tahu kali lu awalnya tuh lo kaget banget, terus Ya, apa pasti sih yang lo kaget lakukan lah. gitu. Maksudnya orang malam sebelumnya kan gue masih jadi Pamer, Masih apa? pamer, Enggak, jangan enggak, pamer. enggak bercanda. Jadi ya maksudnya ya kaget yang tadinya kalau menurut gue dia nggak kenapa-napa, terus tiba-tiba pas besokannya dia udah ada berita kayak begitu gitu. Kaget dan ya maksudnya kayak ya sedih aja gitu kalau mukanya rusak gitu kan. Masya Allah, malah mikirin mukanya. Yang penting selamat dulu dong. Yang penting selamat, Iya. tapi ya seneng sih maksudnya dia bisa selamat gitu ya. Maksudnya ya dia kan pasti tertekan ya, jangan terlalu kayak lo nggak apa-apa kan, lo gimana gini kan gimana, nanti dia semakin kayak gue apa sih gitu. Jadi ya kita dukung dia aja lah biar dia lupa gitu sama kejadian itu. Nggak pingin jadi dosen politik. Enggak, ya Allah. Ya terus kenapa lo Nyalek kuliah kayak gua politik? Gue jadi sering diledekin, wah lu nanti pulang nyalek ya tak katanya. Aduh. Tapi enggak, kenapa lo pilih kuliah politik? Karena paling gampang masuknya waktu itu S2 itu doang mbak. Astaga. Dapat beasiswa terus Pikir rumit banget nih orang kuliahnya aja politik. iya, politik Bu, belum bisa kalau jawaban Jepang lu lagi. yang keren dikit apa kagak oke banget nih buat di video jawaban lu begitu. Bilang aja lu passionnya nggak di situ, kayak apa Ya, kek. passion aku tuh sebenarnya marketing. Oh, Iya. tapi SPG kali gue ya. tapi nyasar di dunia badminton lagi. Politik kan. Di dunia politik. Oke. Kayaknya politiknya juga bukan politik murni sih, jadi international politik, jadi ya maksudnya buat tahu isu dunia aja. Berarti pengetahuan lu luas dong sebenarnya. Enggak juga. Dunia internasional. Bilang sih Kalau pakai lipstick sukanya merek apa dan shade apa? Aduh, di itu mah endorse nih. bawit. Kok gue sih? Lu kan apa-apa tancap lipstik, apa-apa tancap Lo lipstik. iya dong. Kalau Apa? gue lagi pakai peri-pera yang apa sih lip? Apa gitu itu bagus deh pokoknya, yang dia enggak matte. Pokoknya lipstik tapi dia matte gitu. Ada lah pokoknya. Kenapa ditutupin badannya? Ini loh untuk menutupi ini lemak-lemak dan kenyataan hidup. Bu, tapi kelihatan banget kayak gini lah ya. Ya udah, baiklah kita mulai saja. Iya. Kursi. Bener udah jalan belum itu? Udah ada waktunya. Oke, baik. Gak percaya banget sama Uwe. Mendingan apa aku pakai kacamata ya? Enggak. Kayak ibu dosen. Baik ibu dosen. Pertanyaannya, Mbak Wit, kita pengen tahu kalau atlet putri lagi dapat atau lagi sakit kram gitu terus harus tanding, persiapannya kira-kira gimana? Tahu aja nanya sama bidan. Menurut ibu bidan, kalau dari pengalaman gue sih emang pernah ada atlet yang datang bulan gitu ya di hari-hari pertandingan. Ada juga yang ya kayak biasa aja, kan maksudnya ya sama aja kayak yang lain. Kadang datang bulan ada yang nggak sakit dan nggak mengganggu, tapi ada juga yang sakit dan memang ada yang mengganggu. Karena resennya mereka ya so far sih paling ya ditahan aja gitu. Karena minum obat-obat kan juga nggak boleh sembarangan, kayak misalnya obat penahan rasa sakit atau obat ada apa tuh ya, pil yang buat ya gitulah ya, saat dapat gitu kan mereka harus cek dulu, nggak boleh sembarangan, takut doping. Tentu perasaan. Jangan gitu, jangan suka nahan, ingat ntar kentut. Mbak Wit kalau pakai lipstick sukanya merek apa dan shade apa? Kok tadi itu kita terakhir loh, Gak gua kan apa biar belum nggak bosan. mikir. Belum mikir. Aduh apaan ya? Udah kayak ujian nasional, sombong. Gua pakai NYX juga. Terus pakai yang lokal, pakai Lume Colors. Terus paling sering sih NYX itu tuh gua pakai. Shade-nya shade apa? Puppy Love. Aduh.
Nah, Mbak Wik seandainya jadi atlet badminton, jadi atlet sektor apa? Mix double sama Pravin Jordan. Astagfirullahaladzim. Dia yang ada udah makin nyemes net mulu kalau main sama gue, emosi. Ya kayaknya kalau gue itu nomor tunggal kan udah pasti nggak mungkin ya. Gak bisa cover lapangan. Kesannya kalau main di nomor ganda gue bisa cover lapangan. Padahal cuma ngalingin doang ya. Dan biar ngalingin net. Jangan berpikir terlalu berlebihan karena ini cuma halu. Mungkin kayaknya mix double. Permainan depan gue tuh bagus. No. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayaknya mix double karena lebih Suka aja gitu ada yang menjaga di belakang. Kayaknya skill gue lebih ke mix double. Kalau kita kan katanya karena senang ada yang jagain di belakangnya cowok gitu. Kalau gue sih enggak, karena gue merasa ya sadar diri aja kalau gue punya potensi di situ. Ini aja deh biar pengen tahu juga gimana perasaan Mbak Wik waktu tahu Momota kecelakaan. Kok gue? Jadi waktu gue tahu itu, gue tuh lagi di fan juga di jalur yang sama pas dia kecelakaan itu. Wow. Iya, jadi pokoknya lagi diceritain sama drivernya. Diceritain drivernya, itu gue juga dari hotel menuju ke bandara di KL. Terus pada Itu jam saat berapa? itu, Momota kan jam 5, gue tuh jam setengah 9. Tapi mobilnya tuh masih ada, korbannya doang yang udah dievakuasi. Mobilnya tuh masih ada dan gue lihat pas gitu ngelewatin mobilnya dan itu emang hancur banget. Jadi pada saat gue denger itu kaget banget. Gue pikir tuh ini supirnya mungkin nggak ya dia salah komunikasi atau salah apa, salah translate apa gimana. Kaget banget bener. Terus apalagi yang paling kaget pas denger katanya drivernya meninggal, karena berarti kan kita mikir itu parah banget kan sebelum lihat mobilnya itu. Jadi kaget dan shock. Beda, jawaban gue serius banget ya. Nama grup WhatsApp kalian bertiga apa? Sebenarnya itu grup gue yang bikin tuh namanya dan gue menyesal telah membuat nama itu. Jadi nanti ya gue ganti dulu namanya, baru nanti gue kasih tahu. Oke, Mbak Wik, kira-kira chance Indonesia di Thomas Uber tahun Ya ini Allah, gimana? berat banget gue kayak Susanti jawabnya. Widya Susanti. Video Susanti. Kans di Piala Thomas nih ya. Menurut gue Indonesia punya kans sektor ganda maupun tunggal lumayan merata, tapi lawan-lawannya juga bagus-bagus semua. Gimana dong? Termasuk tuh Jepang tuh lumayan merata juga. Jadi dan gue nggak mau ngomong banyak ya, gue nggak mau apa ya Tadi bilang sotoy. jinx it gitu ya, dibilang sotoy juga. Jadi ya udahlah, we'll see. Oke, coba tunjukin ekspresi Mbak Wik saat nggak sengaja papasan sama atlet idola. Siapakah atlet idolaku? Siapa idola gue ya? Pelatihnya Momota bukan? Sama lu. Cibutet. Ya bukan ya. Iya, betul idola. Tapi gue kalau ketemu dia nggak yang gimana? Lu kalau ketemu Momota gimana ekspresinya? Sok cool. Lyongdae atau Lyongdae. Oh iya, Lyongdae. Ya Allah. Enggak, karena gue tuh kalau ketemu Mota nggak tahu kenapa. Itu setiap gue lagi makan, enggak gue lagi breakfast yang gue ngambil nasi banyak banget, enggak gue lagi ngambil cemilan gimana, dan dia tuh selalu liat gue gitu. Kayak really? Kayak gitu dia. Maksudnya ya mana gue tahu kan papasannya pas lagi makan mulu gitu kan. Ya emang lu kerjanya makan Ya doang. Allah, enggak Mau gitu tahu juga. nggak sih Japan Open ya? Udah baik. Ya udah nggak usah cerita. Yongdae ya, kalau ketemu Yongdae tuh biasanya gue kalau ketemu pemain-pemain gitu kayak sok cool dong pastinya, karena gue kan nggak mungkin kan grupis kayak dia gitu kan. Kalau Vita kan ketemu ya udah paling abis itu kayak tahun depannya lagi. Kalau gue ntar di kejuaraan ini gue ketemu lagi, kejuaraan ketemu lagi gitu kan. Jadi gue jaim kalau gue abis itu baru jadi ager-ager kayak dia. Baru gue Ya, lemes dan toel-toel gitulah. Jadi kalau ekspresinya ya di toel goyang. Terus ekspresinya ya gitu paling cuma sok-sok cool tapi habis itu langsung update ke IG story. Oke. Tar dulu, boleh nggak pause dulu? Matiin dulu.
Pausnya gimana sih? Matiin. Matiin aja. Gue pengen lihat dulu. Apa yang bikin Mbak Wit cinta banget sama badminton? Dan siapa atlet pertama yang bikin Mbak Wit suka sama olahraga ini? Jawab please, tanda sepertiga. Apa yang bikin gue cinta sama badminton? Gak tau ya, mungkin karena pada saat pertama kali nonton badminton itu, yang ditonton itu adalah tim event Piala Thomas Uber. Nah, jadi kan kayaknya wah, aura nasionalisme menggelora, biar aduh pokoknya gitu banget deh. Tahun berapa itu? Ya gue belum lahir pasti. Pokoknya era-era dulu lah ya, nggak usah ditanya. Ya tahun 96, waktu itu gue masih SD. Kok SD? Iya SD, masih SD. Dan Jadi Mas Jum baru lahir ya? astagfirullah, Mas Jum baru lahir 96 loh dia. Ya Allah, Fajar baru belajar melangkah. Fajar baru setahun. Udah, terus apa lagi sih pertanyaannya, lupa gue. Gue itu jadi suka dulu sama olahraganya, baru suka sama atletnya. Kalau ini nih si Vita kan beda, dia suka dulu sama momotanya, baru dia suka sama bulu tangkisnya. Kalau gue enggak, suka sama badmintonnya dulu, baru lihat-lihat atletnya. Selain badminton dan perskincarean, apa yang menurut Mbak Wit membuat kita bertiga cocok? Iya, makanan. Kita itu sama-sama suka Halu. badminton. Ya halu udah pasti, udah jelas. Yang paling Kita halu Mbak Wit. sama-sama lu paling halu, suka badminton dengan cara yang sama gitu loh. Ada orang suka badminton tapi ya biasa aja gitu loh. Kita bener-bener merhatiin detailnya. Iya dia kan begini kayak kita misalnya komenin Momota tuh begini gitu kan. Padahal mungkin orang lain kayak nggak sebegitu merhatiin kayak gitunya gitu. Seru aja gitu punya temen yang sama-sama suka badminton. Sampai dalam-dalamnya. Ya Allah gimana sih gue sampai dalam-dalamnya. Ya pokoknya ya ada halu-halu dikit gitu loh ya kan, jangan terlalu realistis. Gue nggak bisa kalau punya temen terlalu realistis dan terlalu serius. Iya, tapi kan gue sama Mama tuh realistis. Ya kan? Harusnya Vita tuh di kursi ini dikasih strum lo tau nggak, jadi kalau jawabannya dia udah mulai halu kita gituin. Mbak Wit dulu pernah punya cita-cita jadi atlet badminton nggak? Pernah ikutan klub badminton, main badminton. Gue tau lah gue Katanya berpotensi main mami. enggak lah, itu kan kata orang. Cita-cita enggak pernah jadi atlet karena gue sadar diri lah. Skincare rutin pagi dan malamnya Mbak Wit kayak apa? Wah, banyak. Udah 2 bulan ini lagi males banget pakai skincare, gak tau kenapa. Lagi males banget merawat wajah. Skincare pagi paling cuma cuci muka, pakai sunblock, terus pelembab, udah bedak. Kalau malam mungkin agak lebih banyak, sama bersihin muka, double cleansing dulu, pakai cleansing oil. Habis itu baru pakai facial wash, cuci muka, essence water, toner, pelembab. Kalau mau pakai sheet mask, kalau enggak udah tidur. Itu doang, nggak ada pakai eye care, lip care gitu-gitu enggak, karena aku terlalu pemalas. Cinta pertama atlet badminton Mbak Wit siapa? Ya ilah, cinta pertama aku of course dong Yongde. Bukan. Astaga! Enggak, itu gak kenceng ya tadi gue. Kenceng ya? Di antara kalian siapa yang paling halu tentang atlet Ovita? Udah. Nah, udah jelas. Apaan yang halu sih? Udah tahu gue yang paling realistis. Gue nggak ngerti Ini lagi. halu. Itu dia lebih halu lagi. Momen paling kocak yang pernah kita alamin bertiga apa ya? Di protes security karena terlalu berisik, karena ketawa mulu, karena ngomongnya bacot. Ya udah di situ paling bacot. Dan itu di setiap negara. Sebelumnya kita di Jepang juga sama di protes, Di- di sini juga digedor-gedor. Makanya sekarang kita bikin vlog nih pelan banget suaranya karena ditahan-tahan. Orang sebelah kemarin protes karena kita terlalu bacot. Momen yang paling sedih yang pernah kita alamin bertiga. Momen kan Gyukatsu Motomura terus tutup. Tapi kita kan waktu itu ini kan berhasil menemukan yang Yang sepi. Juga sama Temura. Akhirnya kita ke 2 tempat terus Ke tutup. Gasto jadinya. Terus akhirnya kita ke tempat lain makan. Iya, yang lo makan baru mie. tutup tahu. Ngantri. Terus udah Udah last order langsung. gitu. Iya. Ya Allah, itu sedih banget. Itu jauh banget ya itu. Itu jauh banget, itu jauh. Masalah makanan
Jalannya jauh. jauh gitu koper itu studio. gue kopernya Udah tuh koper kamera gede banget, bolak-balik si Buya. Itu apa namanya, crossing road. Iya, gimana sih nih tour guide-nya, harusnya dia dong tahu. Jam segini harusnya udah habis. Lah, kan Biar gue bisa bilang gue maunya tulis. ngegait Mas Jo, kenapa jadi ibu-ibu yang ikut? Jangan lagi masak. Oke, Mbak Wit, siapa yang lebih jahil, Kevin atau Aali? Ya, bingung nih. Sebenarnya kalau gue kalau misalnya ketemu Kevin itu udah pasti 100.000% itu hal pertama yang akan dia lakukan itu adalah iseng. Kalau Fajar tuh enggak, kadang-kadang misalnya apa-apa, tapi Fajar itu lebih variatif gitu loh keisengannya, nggak ngata-ngatain itu doang, macem-macem. Dan karena intensitas gue lebih sering interaksi sama Fajar, ya mungkin Fajar kayaknya. Mbak Wit asalnya orang mana sih? Orang Haring. Aku orang Sumatera. Sumatera mana? Dia malas banget nebak. Riau ya, Riau. Iya benar. Iya. Kok tahu sih? Dulu pernah Pernah nanya ya udah masih banget. umurnya berapa? Mampus. Gue nggak ditanya umur. Thank you. Yang ngerasa bosan nggak sama dunia bulu tangkis? Kerja di bulu tangkis aja tuh udah hampir 10 tahun ya. 9 ya, 9 tahun. Tapi baru bosannya baru akhir-akhir ini doang kok. Pernah ada rasa bosan jenuh gitu. Tapi sebelum-sebelumnya nggak pernah. Oke, sekarang Cici gimana awalnya bisa dekat sama Mbak Wit dan Mbak Vita? Padahal Cici kan kerjanya nggak di seputaran bulu tangkis, beda sama Mbak Wit dan Mbak Vita. Emang gue juga. Apa yang bukan translator? Oh iya. Lupa sama profesional sendiri. Kayaknya waktu itu Lupa kayak ingatan. SKSD-an deh di Twitter ya, nggak tahu gimana, lupa siapa follow siapa duluan, terus balas-balasan komen, terus ya gitu deh bersambung sampai sekarang. Di antara kalian siapa yang paling halu tentang atlet sih? Udah mikir Kenapa? lama selain. Baru ditanya, baru berandai-andai dia udah bikin baju adat, tanggal siraman. Ini pakai baju Jawa pak, Siger Sunda. Nah, jawabannya Vita ya. Berarti. Momen paling kocak dan paling sedih yang Cici, Mbak Wit, dan Mbak Vita alamin bertiga. Itu di Shibuya Cross, dia mau nyebrangnya pada pakai lipstick dulu, padahal di video juga kagak kelihatan kayak Itu Mbak Wit siapa di mana doang. Sama Cici. Gue enggak. Orang gue sibuk minumin ale. Bo, kita nih pakai lipstick cuma mau nyebrang jalanan situ doang ya. Di Shibuya Crossing ya. Sama moto-motoin Mbak Wit yang gak selesai-selesai. Liatin, nggak ada yang dipel. Di foto gue bilang. Mah galak sih, tuh kan, tuh lihat tuh, obses banget. Tuh, coba. sedih apa sih yang ke Gyukatsu mau makan, dua tempat kita kunjungin udah mau last order, jadi ya udah akhirnya kita terdampar. Jadi cerita senang sedihnya di Jepang ya, aku terharu. Nah, kita kan baru mulainya di Jepang. Oh iya ya benar ya. Di sini kita belum ada cerita sedih. Sedih sih ini dilaporin sama kamar sebelah. Ya kamar sebelahnya tuh nggak bisa banget ngeliat orang bahagia. Kita udah jaim banget loh. Ya Mbak, jaim dari mana orang Nggak kayak gini loh, gue nggak bisa ngomong kayak gini nih, rasanya gue bergejolak. Ya kayak Kamar sebelah tuh sebenarnya berapa di sebelah. oh enggak bule, tapi gue denger dia ngomong ya gak kalau dia pakai, ngomong bahasa Inggris, tapi pakai accentnya tuh accent bule banget. Cici, lu sampai denger accentnya loh. Iya, karena gue pas duduk di situ, tapi gue nggak denger dia ngomong apa, gue denger tapi accentnya kayak gitu. Terus kita kenapa nggak bahas dia? Kita sebel sama dia. Mbak Ella jadi Pengalaman sedih, Oh pengalaman iya, sedih. oh iya gue ya. Cinta pertama atlet badminton, jujur, Siapa ya? jujur. Truth or dare, ini pasti ada seterusnya loh. Cici Pas Cici. waktu masih kecil dihalu-haluin sama tante gue atau Pokoknya yang pas pertama. dewasa? First love. Kayaknya Ricky Subagja. Tapi itu mungkin dipengaruhi oleh tante gue. Pada saat gue sudah dewasa, siapa ya? Siapa? Enggak, ngefans itu. Jerawatan ini ketawa nahan-nahan begini. Kapan kalian kenal? Terus
Ci Stefani nggak ada niatan berkarir ke dunia perbadmintonan? Kayaknya baru tahun lalu juga kali ya, maksudnya kayak lumayan sering mention-mentionan kayak halu-haluan bersama. Di dunia halu lah pokoknya. Pengen karena dunia perbadmintonan mau jadi apa aku udah gak mungkin. Nggak mungkin. Megang kamera nggak becus, tulis berita kan jadi novel. Pengen sih, cuman nggak tahu mau jadi apa. Jadi Ci, kenapa ngefans abis sama Cousinho? sama Cousinho, Kasih alasan dong. Sinyo tuh vibe-nya Cie. positif gitu, kayak lihat dia main tuh seneng aja gitu. Terus kalau misalnya dia kayak nggak berhasil cetak poin pun kayaknya tuh masih positif gitu loh vibe-nya. Kan ada orang yang kayak ada atlet yang kayak begitu dan gagal kayak yang gitu. Nah, kalau Sinyo gimana? Sinyo paling cuma kayak terus udah main lagi. Yang lagi gitu. Terus tapi selain Sinyo ada juga nih, kenapa sih ngefans abis sama Sinyo, CTC dan AA? Kenapa jadi AA? Aduh AA yang terakhir gimana? Iya. Ini drop shy ini. Tambahin leci nggak sih? Oh iya boleh sama Waduh. Leci. Leci karena dari Sinyo. Sama aja. Kalau CTC di video yang sebelumnya udah dibahas karena anak baik-baik. Kalau AA lucu aja gitu, kayaknya orangnya receh banget ya. Tapi kayaknya kalau di lapangan kayak dia mengayomi banget sama Mas Jom. Iya nggak sih? Kayaknya iya deh gitu. Mas Jom tuh diayomi sama AA. Lo mau diayomi sama Mas Jom. Iya, kenapa? Terus yang mengayomi AA siapa? Leci, ya karena mirip Tidak kreatif ya alasannya. Enggak sih, karena gue 2 kali breakfast mau foto sama dia gagal terus, jadi gue tuh penasaran sebenarnya sama dia. Mungkin kalau udah foto baru mungkin nggak ngefans sih. Jadi ya sial lah, next turnamen please. Skincare rutin pagi dan malamnya dong. Waduh. Apa aja, ingin juga beauty kayak keren. Jerawatan Ya bos, kan gue juga lagi bingung. Gue dapat tips dari beauty vlogger favorit gue, Lia Hyu. Gimana sih pronounsnya, ya itulah yang orang Korea itu. Dia bilang kalau pagi itu jangan cuci muka pakai sabun cuci muka, pakai air aja, karena itu bisa memberantas kelembapan kulit, memberantas kelembapan kulit kamu gitu. Jadi Berantas kelembapan banget. Jadi pagi gue cuci muka pakai air, terus paling Udah malam buruan. terus pakai gue pakai ini Samba ini yang warna merah, nails apa sih, Miracle Toner yang pokoknya snail itulah, bisa didapatkan di online shop saya. Di Shopee. Kayaknya ini mengajukan pertanyaan dia sendiri. Sengaja buat endorse diri sendiri. Shopee lipstick on point ya. Terus moisturizer juga Iklan itu sendiri. Akun clothingannya dia nih yang nanya. Terus ya udah itu palingnya sunblocknya juga bisa didapatkan sih. Malam ya paling kan udah pulang. Oh ini dia seharian. Enggak, jangan lega dulu, bentar lagi timbang. Ya kalau malam, iya paling Ini bahkan belum jalan, dia cuma ngomong doang. Bagaimana dijalan? Nah, nanti tukul. Aku tahu sampai batuk. malam udah pakai Miracle. Bisa Anak orang udah saya sampai bengek. udah berusaha pakai eye cream. Miracle. Semua motor pakai buat bersih. Iya, nggak minum Pak.
baunya. Jadi ini Enggak, tadi Mbak Cici micellar water. Cici bilangnya miracle water. Micellar water. Kok gue dengernya miracle. Malam udah pakai miracle. Mas kalau malam tadi kan pagi, ini malam udah bukan misalnya ngomong mineral water. Aku masih tahap cleansing. Iya, terus pakai serum, terus udah eye cream, tapi kayaknya percuma deh gue pakai eye cream, tidurnya jam 3, jam 4 gitu, jadi udah mbak, udah. Buruan, bisa nggak? Baru gampang minggu. Durasi. Wake me up when the skincare routine ends. Kalau kalian jadi atlet, Cici pengennya main di sektor apa? Gua tahu ini mah. Apa? Ganda putri. Sebenarnya gue tuh merasa kalau gue jadi atlet, gue bakal main ganda putri sih. Tuh kan. Oh my god. Like durasi. Apa Tukang gemuk. Kenapa Gantri? Gak tahu, kayak berasa aja gitu kalau liat ganda putri tuh kayak berasa, ih gue kalau jadi atlet kayaknya gue bakal main ganda putri. Tapi sebenarnya gue pengennya mix double. Itu kan udah area gue. Tapi kalau boleh milih pengennya mix double biar ada yang mengayomi. Nah, itu dia. Ini sebenarnya dari hati-hati yang kesepian apa bagaimana ya pengen mengayomi. Tapi di Indo kan nggak bisa main rangkap ya, jadi kalau misalnya gue mau main mix double, gue mau main sama siapa? Sama A nggak bisa. Sama ini Sino hanya juga halu. Tidak usah berpikir kebijakan, tidak boleh main rakyat. Cuma halu dong. Udah pikir kalian main rangkap. Yang satu mikirin pakai baju adat apa, yang satu mikirin gak boleh main rangkap. Aku tuh mau main mix sama idolaku nggak bisa semua, sama Sinyo nggak bisa. Gak bisa Iya. rangkap, sama AA nggak bisa, sama Citesi sama Leci apalagi. Kalau cari dong idola yang mix siapa? Siapa? Sing Siwei, Ucok. Ucok, aduh. Ilyu. Iya, oke lah. Campesun. So mikirnya, so mikirnya kayak bakal jadi gitu. Udah, Ya, jangan itu. terlalu dipikirin. Ingat ini hanya halu. Halo. Oke ya, next. Buat Cici, Mbak Vita, dan Mbak Wit, dulu pernah nggak punya cita-cita jadi atlet badminton? Pernah. Gue belum ceritain di video pertama. Jadi gue tuh umur 9 tahun, gue mau masuk klub deket rumah. Terus gue udah tanya-tanya nih, terus gue udah bilang sama nyokap gue, mama aku mau masuk klub badminton. Gak boleh. Gue hancur, harapanku berkeping-keping gitu. Ya udah, akhirnya gue merelakan impian itu pergi kan. Terus 10 tahun kemudian, nah terus waktu itu ada Uber Cup tahun berapa gitu lah. Terus gue iseng nanya sama nyokap gue, mama kenapa dulu nggak izinin aku kayak masuk klub gitu. Terus I was expecting nyokap gue bakal bilang, susah lah hidup jadi atlet atau apa, biasa kan pikiran orang tua gitu kan, atau maksudnya entar kalau cedera gimana apa gitu. Terus nyokap gue bilang gini, hah kamu pernah mau jadi atlet? Iya kan, aku pernah mau masuk klub, mama nggak bolehin. Oh itu kan karena kamu minggu depannya ujian semester, jadi mama nggak bolehin. Terus aku kayak, hah? Jadi kalau habis ujian semester aku mau masuk klub, boleh? Ya boleh lah, tapi kan kamu nggak pernah nanya lagi. Bayangkan Dan loh. Anda mengetahuinya setelah 10 50 tahun kemudian. Ya ampun, Itu tuh kayak berarti udah pelajaran. balik dari hati yang putri yang Pelajaran bertukar. tuh untuk yang lain. Kalau Nah. sekali sudah ditolak, dicoba lagi selanjutnya. Betul. Kalian yang mau masuk klub, mau ikut audisi, sekali tolak, tahun depannya coba lagi. Jangan nunggu 10 Jangan seperti tahun. tante ya. Kalau nggak mungkin sekarang tante udah main. Makanya ya Tania. Oke deh. Sedih. Main badminton dan perskincarean, apa yang membuat kalian bertiga cocok? Kan semua halu. Halu dan doyan makan. Doyan makan, iya. Itu ya. Terus suka Dan kesepian semua. kesepian. Ini kenapa tadi ambil pose gitu? Minta tahu ini Mumpung nggak di shoot. Siapa bilang? Teruntuk kalian semua, apa yang bikin kalian cinta banget sama badminton? Dan siapa atlet pertama yang bikin kalian suka sama olahraga ini? Jawab please. Ya Allah, banyak banget. Galak. Hasilnya 3. Galak ibu. Belum gajian. Kenapa suka? Nggak tahu tuh salah tante-tante gue kayak merasa, ih seru ya mainan apa ini gitu. Terus yang pertama disuka Ricky Subagja, yaitu again karena tante-tante gue gitu. Oke.
Tante jangan racunin ponakan. Tante. Aku nanti sebagai tante akan meracuni ponakanku. Iya, tapi aku akan racuni ponakan. Tunjukkan ekspresi kalian saat nggak sengaja papasan sama atlet idola. Terus biasanya ngomong apa sama atlet itu? Waduh, kemarin waktu ngambil GoFood martabak di lobi, terus pas naik ternyata satu lift sama Ginting. Terus gue kayak gue mau foto nggak ya? Terus gue pengen handphone. Gue kayak foto nggak ya, karena waktu itu ya ampun kenapa gue lupa foto. Mau apa dengan tato namanya di? Jangan dong, jangan dong. Mau tahu emang apa? Ada foto namanya Kita Derajat 2020. Mau deh, itu foto siapa yang mau tahu dulu dong? Itu tahu yang mau. Itu bikin-bikinan bawit ya. Ih. Tapi mau tuh pernah lihat foto itu? Pernah. Itu dia nggak? Ih, lu Malah malu. gue bilang, ih apaan ya, gue bilang lu segitunya suka sama gue gitu. Terus gue bilang, ya ampun lu kegeeran banget sih, ngakak. Gue bilang, enggak lah. Yang namanya vlog. Jadi intinya gimana sih? Oh iya tadi terus gue gini, itu dalam posisi gue iya, terus gue itu dalam posisi udah habis mandi pakai baju tidur buluk gitu kan. Terus gue kayak masa gue minta foto sama Ginting sih udah buluk-buluk kayak gini, terus gininya juga kayak diem aja di dalam lift gitu. Terus gue kayak aduh foto nggak ya, aduh nggak usah deh kayak malu gitu. Terus soalnya paginya udah foto juga, jadi ya udah kayak cuman gitu sambil sosok lihat HP padahal dalam hati bergejolak. Kenapa bisa digedor-gedor sama security hotel? Bawit bacot kan dibilang. Astaga, gila gue kalau begini. Gue tuh kayak padahal kemarin kayaknya kita juga ngobrolnya tuh nggak kenceng-kenceng amat gitu, cuman mungkin Orang sibuk itu makan sate taichan iya, ya. paling mungkin kayak ketawa sekali dua kali gitu kan. Tapi kan Iya, ketawanya menggelegar ya. iya, terus karena itu ada connecting door kan, jadi mungkin kayak suaranya lebih gampang menembus. Pacarnya Mbak Vita sama Cici siapa sih? Jangan bilang atlet badminton. Sih nggak ada. Kenapa Mbak Wit nggak ditanya sih? Sudah jelas kalau saya. Thank you, next. Kira-kira chance Indonesia itu Mas Uber tahun ini gimana ya menurut kalian? Waduh, Cici gimana? Enak jawab tuh. Ini analisa abang-abang gue. Kalau Uber sih berat ya, maksudnya kita mau mencoba realistis. Kalau Thomas, ya oke, tunggalnya udah ada 2 yang kuat, gandanya udah ada 3 yang kuat, jadi ya asal jangan meleng aja sih, seharusnya bisa lah minimal banget tuh masuk final. Gimana perasaan Mbak Vita waktu tahu mau kecelakaan? Mbak Vita. Gue Cici deh dengar pas Gue pas mau motor kecelakaan kayak hah? Langsung ingat aku nggak sih? Iya kayak jadi udah tahu belum ya? Kan gue masih tahu lu pagi-pagi. Oh, iya benar sih. Iya kan, terus gue kayak pokoknya tuh gue mendengar sama Momota tuh langsung kayak Mbak Vita udah tahu belum ya gitu. Momota withdrawn dari Indonesia Master, Mbak Vita udah tahu belum ya? Terus gue mikirin ya ampun dia udah pulang jauh-jauh dari Tokyo dong, mungkin udah kayak berencana mengenalkan ke keluarga besar gitu. apa ya? Semakin halus, mau ketawa juga ditahan. Ya Allah, nih orang sebelah. Terus gue mikirin kayak gimana ya perasaan Mbak Vita gitu. Ya Allah sih baik banget. Pas gue sih kayak ya ampun Momota kasihan banget ya, belum 24 jam menang gitu, terus tiba-tiba kena musibah, terus ya langsung kayak gimana nih kondisinya. Terus gue cari-cari berita tapi ya syukurlah kayak maksudnya itu nggak parah gitu. Cara ngajuin cuti Ci gimana biar bisa distora seminggu full? Tapi emang seminggu ya? Enggak, sebenarnya 3 hari. Rabu, aku cutinya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan libur. Cara ngajuin cuti ya lu Hitung dari awal tahun enggak ya? enggak, aku tuh apply-nya seminggu sebelum ini kesini, soalnya nggak enak kan Natal kemarin abis pulang ya seminggu cuti seminggu beneran. Terus masa abis itu langsung apply yang buat Indonesia Master ya kan, jadi aku nunggu seminggu masuk kerja terus itu baru deh apply lagi. Tipsnya sih kalau lu mau ngajuin cuti ya kerjaan lu kelarin dulu gitu, jadi seminggu sebelumnya tuh gue udah ngerodi kayak semuanya yang perlu gue kelarin dulu, jadi
biar pas cuti juga mau ngajuin cuti juga maksud gue oh iya anak ini layak mendapat cuti. Dulu lah ya bintang. Kayak orang yang udah kamu cintain bertahun-tahun gitu tapi kamu nggak Dan bisa dekat bilang di depan matamu. iya selalu. tapi kamu nggak bisa bilang nggak bisa ngapa-ngapain Siapa yang kayak gitu ya? Gue lagi. Gue dari tadi udah diem, udah merem-merem ini. Apa loh? Allah akbar. Ya, tadi lipstick udah ya? Merek apa, shade apa? Belum. Udah jualan lagi ini. Iya bener jual. gue suka Wardah sih kalau lokal suka Wardah Biar halal ya Ci. biar siapa yang halalin ini Kok ujung-ujungnya kita dulu? maaf biasa Udah usia ngebut. segini ya gue suka Kylie sama kalau yang luar suka Kylie sih. Satu lagi ada, Ciska kerja di bidang apa sih di Singapura? Kantornya nampak asik. Kalau ada lawan kerja bilang ini mah ini gimana sih? Udah gitu dipilih lagi sama dia pertanyaannya. Cuma bagian depannya tuh Kalau dalam Udah tadi jualan, sekarang mau kasih lowongan kerja. Malah. Cici kerjanya di bidang apa? gue di website otomotif tapi gue nggak ngerti apa-apa sih tentang mobil-mobil ya gue di business developmentnya jadi ya gimana caranya menghasilkan uang lebih banyak buat perusahaan apa aja ntar bosku nonton gimana. Ini orang megangin kamera nih udah 2 jam karena nggak punya tripod. Mas Jom lagi. Nih, tahu mentang-mentang mau mota lagi tak berdaya. Lu nyaringnya yang lebih berdaya. Apa? tahu banyak yang nge-DM gue begitu. Apa? Seagama. Ingat cuma halu, gak usah mikirin agama. Nih, buruan jawab ini loh, udah nungguin orangnya. Pokoknya balik aja. Iya gimana?